Dadosipun nggih mboten menapa. Maaf, Bapak niku non pribumi mboten saged duwe hak milik. Artinya tidak diperkenankan non-pri memiliki hak milik di sini. Makanya saya menyebut itu sebagai anomali. Jadi walaupun Anda mengaku seorang Jawa, kalau kulit Anda putih sipit, Anda termasuk di dalam warga negara Indonesia keturunan Tionghoa versi mereka. Nah, yang kita lihat dari situ itu konkret bahwa teman-teman Tionghoa menghadapi pembedaan. Jadi keraton itu tidak bisa mengeluarkan statement terkait 3 hal. Kita tidak bisa milih kok. Kita mau lahir jadi Jawa atau apa. Hari Setyo Subagio malam ini sedang mendampingi anggota paguyuban Budi Abadi atau Ho Hap Hue berlatih kesenian Tionghoa. Latihan kali ini lebih spesial dari biasanya, karena sekaligus persiapan untuk peringatan 99 tahun berdirinya Budi Abadi Yogyakarta. "31 tahun sudah Hari mendedikasikan hidupnya sebagai ketua paguyuban. Mengisi ruang kebudayaan di Yogyakarta yang sudah eksis sejak era pra-kemerdekaan. Meski perkumpulan Budi Abadi adalah organisasi kesenian budaya Tionghoa, namun anggota yang bergabung berasal dari lintas golongan. Fenomena yang dapat dimaknai bahwa kebudayaan ini sudah menjadi bagian dari masyarakat Yogyakarta. Kalau segede cobi kula kupas sadereng kemerdekaan nggih Budi Abadi napa Wabi niku tetap nyawiji kalian masyarakat setempat nggih ikut berjuang. Kemudian sawise kemerdekaan kita mengisi dening kagem kesenian, kebudayaan, lan sosial khususipun penyelenggaraan persemayaman kagem anggota rumiyin. Bahasa yang dituturkan hari adalah bahasa Jawa Kromo atau yang biasa disebut bahasa Jawa halus. Secara garis besar, bahasa Jawa memiliki 3 tingkatan. Bahasa Jawa Ngoko atau dasar, bahasa Jawa Madya atau menengah, dan yang tertinggi adalah bahasa Jawa Kromo. Sementara bahasa Jawa Kromo biasa digunakan sebagai wujud kesopanan berbahasa paling baik. Bahasa Jawa halus yang digunakan hari tak lepas dari riwayat leluhurnya, di mana hari merupakan keturunan ketiga dari Setyo Diningrat Tan Jin Sing, Bupati Yogyakarta keturunan Tionghoa yang diangkat oleh Sultan Hamengkubuwono III di tahun 1813. Namun jalan hidup yang ia pilih berbeda. Bersama paguyuban Budi Abadi,
Hari memilih mendedikasikan hidupnya di jalur kemanusiaan dan kebudayaan. Jelas, tetesipun ketika mereka masuk menjadi anggota kempalan pribadi, mereka harus tahu tujuan kita di sini menopo. Jadi kita mencari jalur di kebudayaan, kemanusiaan dan sosial, pendidikan, mboten politik. Jadi kok politik niku mboten wonten sing sae, mboten wonten sing elek. Sapa sing kuwasa niku sing sae. Aktivitas Hari bersama Paguyuban Budi Abadi adalah jalan yang ditempuh untuk menjalin hubungan antar kebudayaan di Yogyakarta. Jalan yang juga ditempuh oleh warga Yogyakarta keturunan Tionghoa lainnya. Termasuk Willy Sebastian atau yang biasa disapa Pak Eko. Sudah 49 tahun Willy menggeluti bela diri karate Kyokushin. Sebuah seni bela diri asal Jepang yang menekankan pada pendidikan karakter dan budi pekerti. Keahlian itulah yang kini dibagikan Willy kepada generasi muda di Yogyakarta. Meski beretnis Tionghoa, namun Willy adalah warga negara Indonesia kelahiran Yogyakarta. Ayahnya adalah imigran asal Tiongkok, sementara ibunya adalah warga keturunan Yogyakarta. Nama Willy Sebastian ia peroleh di tahun 1979. Sebelumnya ia bernama Li Juanxian. Keputusannya untuk mengubah nama kala itu bukan tanpa sebab. Kulo ganti nama niku tahun pinten nggih? Tahun 79 ganti nama. Sampun usaha terus ganti jeneng. Karena memang nak mboten ganti jeneng niku rasanya ruang geraknya itu dipersempit. Jadi oke halangane. Oke halangane nak nganggo jeneng Cina niku oke halangane. Nggih momene nggih niku kita dadi dagang niku oke sandungane ngono lho. Dadi nak nganggo jeneng Cina niku istilahnya ya diteken lah istilahnya. Banyak penekanan, banyak wis perno-perno lah. Ya masalah perizinan niku luwih angel. Meski sudah berganti nama, namun Willy masih kerap mendapatkan sandungan. Salah satunya berkaitan dengan hak kepemilikan tanah. Cerita itu bermula dari tanah yang ia miliki di kawasan Candi Prambanan, di mana sekitar tahun 2000-an tanah miliknya terdampak perluasan kawasan taman wisata. Lantas, ia mendapatkan ganti rugi dari kesultanan berupa tanah seluas 80 meter persegi di lokasi yang berbeda. Dari sinilah masalah dimulai. Saat pengurusan sertifikat kepemilikan tanah, Willy mendapat penolakan dari petugas Badan Pertanahan Nasional. Alasannya adalah, maaf, bapak niku non pribumi mboten saged duwe hak milik. Nah, waktu niku kula nggih muntap. Nah, kula nggih ngadeg, kula bantah. Lho non pribumi niku kan mboten wonten. Kula niku warga negara Indonesia titik, mboten nonton BNI non pribumi. larangan kepemilikan tanah bagi etnis Tionghoa di Yogyakarta bukan menimpa Willy saja. Hal serupa juga dialami Hari Setio. Meskipun sudah 3 dasawarsa lebih mengisi ruang kebudayaan, namun Hari hanya bisa menempati rumah dengan status hak guna bangunan. HGB. Dadosipun nggih mboten menapa pakai kula nggih masalah niku napa nggih mungkin pasti wonten dalan. Setiap wonten kesulitan pasti wonten dalan. Niku kula yakini.
Masalahipun dalane sing pundi, wektune sing kapan ya niku mboten ngertos. Gitu. Kesulitan warga etnis Tionghoa di Yogyakarta untuk mendapatkan hak atas tanah bukanlah cerita baru. Apa yang menimpa Hari dan Willy merupakan implikasi dari aturan pembatasan kepemilikan tanah bagi warga yang dianggap non-pribumi. Di mana ada instruksi Wakil Gubernur Yogyakarta nomor 898/1/A tahun 1975. Isinya adalah pembatasan kepemilikan tanah bagi warga keturunan Eropa atau kulit putih dan Asia, termasuk Tionghoa. Tiba-tiba ada 1975 itu, makanya saya menyebut itu sebagai anomali. Saya belum menemukan apa penjelasannya atau konteks sosial politiknya mengapa itu terjadi. Apakah itu preferensi individual misalnya gitu, satu dua pihak yang tidak suka dengan orang Tionghoa secara perseorangan, bisa jadi, dan itu yang membutuhkan penelitian lebih lanjut ya. Tetapi sekali lagi ini anomali ya. Anomali itulah yang kemudian menghadirkan pertanyaan. Apa yang melatar belakangi instruksi 1975 itu hadir di tengah hubungan antara etnis Tionghoa dengan Kesultanan Yogyakarta yang terjalin sudah sejak lama, yang dimana hubungan baik itu masih berlangsung hingga hari ini. Kelenteng Chen Ling Kiong adalah salah satu kelenteng tertua di Yogyakarta. Lokasinya berada di Jalan Poncowinatan yang juga dikenal sebagai kawasan pecinan. Kelenteng dibangun pada tahun 1879 atas izin Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Meski kelenteng dikenal sebagai rumah ibadah umat Konghucu, sejatinya kelenteng adalah tempat berkumpul dan sarana pendidikan. Berdasarkan bahasa tradisional Tiongkok, nama tempat ini adalah Kualanteng yang kemudian bangsa Melayu menyebutnya menjadi kelenteng. Niki sejarahipun 150 tahun yang lalu niku Pak peparingan saking Narso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 8 nggih. Niku diparingi Siti Wiyar Sanget wonten 6 Narso Dalem kaping 7 nggih. Kaping 7 ngantos dumugi kaping 8. Amargi ingkang maringi Narso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 nggih kaping 7. Terus dibangun niku dangu to, bangun niki. Niku wiyaripun 6.000 langkung. Langkung 6.000 meter persegi. Nanging sak menika niki kantun 2.100. Tak hanya sampai di situ, Kesultanan juga menetapkan kelenteng ini sebagai cagar budaya pada tahun 2010. Itu artinya, kelenteng ini menjadi bagian dari kekayaan budaya yang mengukuhkan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta. Selain cagar budaya, keistimewaan juga tercermin dari interaksi antara warga Yogyakarta dengan warga etnis Tionghoa. Tak jarang perayaan Hari Besar Umat Konghucu berlangsung meriah. Bahkan Sultan Hamengkubuwono kerap hadir pada perayaan itu. Hubungan baik etnis Tionghoa dengan warga Yogyakarta sejatinya terjalin sebelum berdirinya kelenteng Chen Ling Kiong. Salah satunya berasal dari peristiwa geger pecinan pada abad ke-18, di mana terjadi pembantaian etnis Tionghoa oleh kolonial Belanda pada tahun 1740 di Batavia yang menewaskan setidaknya 10.000 orang. Kejadian itu membuat warga etnis Tionghoa bermigrasi ke berbagai wilayah, termasuk Mataram. Kedatangan etnis Tionghoa di Mataram diterima baik oleh kalangan pribumi.
Bahkan tumbuh rasa solidaritas yang menjadi kekuatan baru dalam perlawanan terhadap VOC. Hingga akhirnya terjadi Perang Kuning di tahun 1741 yang dimenangkan oleh pasukan pribumi bersama warga etnis Tionghoa. Fase itulah yang kemudian membuat hubungan antara etnis Tionghoa dan pribumi terjalin baik. Namun kemenangan itu tak berlangsung lama. VOC kembali menguasai Mataram di tahun 1743. Menyadari ancaman pemberontakan yang datang dari golongan Tionghoa dan pribumi, Belanda memberlakukan pemisahan wilayah permukiman, di mana warga etnis Tionghoa ditempatkan di kawasan khusus dan dibatasi pergerakannya. Meski pergerakannya dibatasi, namun hubungan antara pribumi dengan masyarakat etnis Tionghoa tetap terjalin kuat. Situasi itu tercermin usai Perjanjian Giyanti tahun 1755. Kerajaan Mataram dibagi dua menjadi Kesultanan Ngayogyakarta yang dipimpin oleh Hamengkubuwono ke-1 dan Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono ke-3. Pada masa pemerintahan Hamengkubuwono ke-3, Sultan menunjuk Tan Jin Sing sebagai Bupati Nayaka pertama Yogyakarta, sekaligus memberikan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Secodiningrat. Peristiwa itu menunjukkan hubungan baik juga terjalin antara kesultanan dengan masyarakat etnis Tionghoa. Namun kisah perjuangan itu tidak serta-merta membuat warga keturunan Tionghoa di Yogyakarta bisa menjalani hidup dengan mudah hari ini. Seperti kasus yang menimpa Willy Sebastian terkait status kepemilikan tanah. Hal itulah yang membuat Willy memutuskan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo tahun 2015 silam. Bahkan hal serupa juga pernah ia lakukan di tahun 2010 saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. 2010 kula tulis surat kalih Presiden SBY. Nah, kalian Bapak Presiden SBY ditanggapi langsung ditanggapi. Surat kula ini langsung ditanggapi. Langsung Pak SBY memerintahkan Seknek, terus Seknek merintahkan BPN RI sing teng Jakarta, merintahkan BPN RI, merintahkan BPN Jogja agar melayani semua warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan. Ning surat niku mboten dianggep kalih BPN. Apa yang sebenarnya menjadi landasan hukum terkait kebijakan kepemilikan tanah di Yogyakarta? Pada era kepresidenan Soekarno, dikeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1958. Aturan itu untuk mengukur status warga negara bagi imigran yang tinggal di Indonesia, termasuk bagi etnis Tionghoa. Guna melengkapi Undang-Undang Kewarganegaraan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Di mana salah satu poinnya adalah mengatur hak atas tanah bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk bagi mereka yang memutuskan menjadi WNI di tahun 1958. Sehingga bagi warga keturunan yang memilih menjadi WNI, memiliki hak yang sama atas tanah. Namun sebenarnya Yogyakarta justru memulai lebih dulu melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1954 tentang hak atas tanah, di mana tidak ada aturan yang melarang kepemilikan tanah berdasarkan etnis atau keturunan Eropa dan Asia. Hingga pada akhirnya Kesultanan mengeluarkan Instruksi Kepala Daerah tahun 1975. Isinya adalah larangan bagi warga keturunan Eropa dan Asia, termasuk Tionghoa, memiliki tanah di Yogyakarta. Namun pada tahun 1984, Jogja berubah haluan dengan mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960.
Keputusan itu diberlakukan pada masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Namun, situasi kembali berubah seiring pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta di tahun 2012. Di mana intinya adalah pemerintah memberikan kewenangan kepada Kesultanan Yogyakarta. Meski hal itu harus dibayar dengan sebuah konsekuensi saat Kesultanan memilih untuk kembali mengacu pada instruksi kepala daerah tahun 1975. Konsekuensi itulah yang akhirnya juga menimpa keluarga Andri Lesmono saat membeli rumah berstatus sertifikat hak milik di tahun 2018. Namun saat mengurus sertifikat di BPN, terjadi penurunan status kepemilikan. Yang sebelumnya sertifikat hak milik kini berubah menjadi hak guna bangunan. Jadi menunjuk surat saudara tanggal 30 Juni 2018 perihal seperti pada pokok surat. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa Nyonya Ana Eva Yanti telah mengajukan permohonan perubahan hak atas tanah dengan melampirkan surat pernyataan tanggal 22 Januari 2018 yang pada intinya sertifikat hak milik nomor 5435 bersedia untuk diturunkan haknya menjadi hak guna bangunan karena pemegang hak merupakan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Yang perlu digarisbawahi, surat pernyataan ini sebenarnya bukan sukarela ya, karena terpaksa, karena kalau tidak kita tanda tangani, tidak bisa terjadi perubahan hak, dan itu kan lebih merugikan kita. Pasang surut kebijakan terhadap warga etnis Tionghoa juga tercermin dari luas kawasan pecinan yang terus berubah. Peta kawasan pecinan di Yogyakarta ini tergambar di tahun 1833, era kepemimpinan Hamengkubuwono ke-5. Kemudian berubah di tahun 1927, era kepemimpinan Hamengkubuwono ke-8. Di tengah kawasan pecinan yang terus berubah, warga etnis Tionghoa dan pegawai pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah tugu ngejaman keben. Tugu ini dibangun tahun 1936. Di sini terdapat sebuah prasasti yang bertuliskan persembahan kepada Sultan Hamengkubuwono ke-8. Tugu Ngejaman Keben masih berdiri kokoh di kawasan Keraton Yogyakarta hingga hari ini. Di tahun 1940, warga etnis Tionghoa kembali membuat sebuah prasasti. Kali ini sebagai ucapan terima kasih kepada Sultan Hamengkubuwono ke-9 karena memberikan tempat dan izin berusaha di Yogyakarta. Kemudian, prasasti ini ditempatkan di Bangsal Trajumas, Komplek Keraton sejak tahun 1952. Namun di tahun 2021, prasasti itu menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Sama halnya dengan kawasan pecinan yang semakin menghilang di Yogyakarta. Disahkannya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta tahun 2012, kawasan pecinan hanya menyisakan beberapa tempat, salah satunya Ketandan. Wilayah yang menjadi tempat tinggal keluarga dari orang tua Christine Amalia Naftali. Rumah yang ia tempati ini merupakan rumah peninggalan kakeknya. Berada di kawasan Ketandan yang ditempati sejak tahun 1953. Kini rumah diwariskan kepada 7 keturunannya, termasuk orang tua Christine.
Namun perubahan status kepemilikan rumah berubah di tahun 1955. Rumah yang sebelumnya berstatus hak milik berubah menjadi hak guna bangunan. Hal itu memaksa ahli waris rumah mengurus surat hak guna bangunan secara berkala. Namun dalam proses pengurusan sertifikat hak guna bangunan, ahli waris yang berjumlah 7 orang harus menandatangani sebuah surat pernyataan, di mana surat berisikan kesediaan pemilik rumah jika terjadi perubahan kebijakan terkait tanah di kemudian hari. Meski tidak disampaikan secara spesifik apa maksud dari perubahan itu. Kemarin terakhir tanda tangan surat pernyataan, ya kalau bersedia menyesuaikan kalau ada kebijakan tertentu ya. Sebagai syarat formulir itu harus tanda tanganin sih. Yang aku tahu loh mas, mengko ke depannya seperti apa sih. Ketika ditanya ya jawabannya diplomatik lah. Situasi atau status kewargaan komunitas Tionghoa yang kita lihat misalnya hari ini itu adalah sesungguhnya tentang isu kewargaan formal, di mana kewargaan formal itu adalah versi resmi ya terkait hak dan kewajiban setiap warga negara yang diatur oleh negara yang kita lihat dalam peraturan perundang-undangan mulai dari konstitusi sampai misalnya peraturan RT. Nah, yang kita lihat dari situ itu konkret bahwa teman-teman Tionghoa menghadapi pembedaan dari sisi kewargaan formal itu, dari sisi aturan negara yang membuat Tionghoa atau teman-teman Tionghoa itu harus menggulati kehidupannya karena berhadapan yang resmi ini yang tidak memberi mereka kesetaraan dengan kelompok warga negara yang lain. Untuk mengetahui lebih jauh, kami menemui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Yogyakarta. Mencari tahu apa sebenarnya landasan bagi BPN dalam mengubah status rumah yang sebelumnya hak milik menjadi hak guna bangunan, khususnya bagi warga Yogyakarta keturunan etnis Tionghoa. Yang menjadi kebijakan di DIY ini hak milik ya, hak milik yang belum diperkenankan sampai saat ini kan gitu. Itu karena memang itu dasarnya ada instruksi Wakil Gubernur tahun 75, itu memang ada kebijakan seperti itu. Artinya belum tidak diperkenankan non-BRI memiliki hak milik di sini. Kalau yang keturunan Tionghoa ini referensinya kemana? Referensinya cuma dari kulit dan mata. Jadi walaupun Anda mengaku seorang Jawa, kalau kulit Anda putih sipit, Anda termasuk di dalam warga negara Indonesia keturunan Tionghoa versi mereka. Betul sekali bahwa di satu sisi itu harus mengacu pada konstitusi, pada hukum tanah nasional, yang pada pelayanan yang yang standar begitu. Tetapi kemudian berhadapan dengan instrumen yang di dalamnya justru sangat kuat, sangat aktual, yang mencerminkan otoritas aristokrasi bekerja begitu ya. Seakan-akan birokrasi modern yang netral ini tiba-tiba didudukkan kembali menjadi birokrasi patrimonial gitu ya, birokrasi tradisional patrimonial, dan itu terasa sekali di Yogyakarta. Inilah departemen store sekaligus supermarket dengan fasilitas eskalator yang pertama kali hadir di Yogyakarta. Letaknya berada di Jalan Urip Sumoharjo.
Pemiliknya adalah Elin Sugianti, meneruskan usaha keluarga yang dirintis oleh orang tuanya sejak tahun 1977. Hingga pada akhirnya, toko ini berkembang menjadi 4 lantai dan pembukaannya diresmikan langsung oleh Sri Paduka Paku Alam ke-8 tahun 1984. Gardena kini mempekerjakan sekitar 500 karyawan. Awal pembangunannya, Gardena didukung penuh oleh Paku Alam agar kawasan ini menjadi lebih tertata dan ramai dikunjungi orang. Waktu itu memang Sri Paduka Paku Alam khususnya itu sangat mendukung, termasuk wali kota yang waktu itu bertugas ya, memang waktu itu mendukung sekali karena untuk tata kota Jogja jadi lebih indah, terus Jalan Solo jadi lebih ramai ya. Selain Gardena, Elin juga mengembangkan usahanya dengan menjual perlengkapan kebutuhan ibu hamil, anak, dan bayi. Toko bernama Vinolia ini menjadi yang terlengkap dalam memenuhi kebutuhan produk perlengkapan anak di Jogja. Setidaknya ada 50 karyawan yang bekerja di tempat ini. Dalam mengembangkan usaha, Elin dibantu dengan kredit dari bank untuk mendapatkan modal. Namun bukan dengan aset berupa sertifikat tanah, melainkan dengan jaminan barang dagangan dan juga bangunan. Kesulitan kami di situ ya, jadi keluarga Tionghoa di Jogja sini memang semua tidak mempunyai hak milik, jadi semuanya HGB. Jadi kita juga menyesuaikanlah dengan pemerintah yang sudah di garis bawahkan. Keterbatasan akses yang dialami oleh warga etnis Tionghoa juga didukung oleh stigma yang beredar di kalangan masyarakat. Bahwasannya ada upaya penguasaan terhadap lahan di Yogyakarta oleh etnis Tionghoa. Sehingga instruksi 1975 menjadi pembenaran atas upaya pencegahan agar hal itu tidak terjadi. Ya, sebetulnya itu termasuk kekhawatiran yang tidak mendasar ya. Kita semua berusaha itu juga cuman untuk bisa mencukupi diri sendiri dan bisa berbuat untuk orang lain seperti itu. Jadi orang Tionghoa itu di Indonesia bahkan di negara yang lain itu tidak semuanya orang yang mampu dan berada. Jadi kita lebih banyak untuk memikirkan bagaimana kita bisa hidup berguna untuk masyarakat. Diskriminasi rasial jelas ya. Kalau isu kelas khusus untuk warga Tionghoa, saya belum berani mengatakan itu karena kita tidak tahu berapa luas yang dimiliki oleh warga Tionghoa. Dan kalaupun iya, apakah itu cukup sahih untuk menjadi dasar diskriminasi gitu ya. Tetapi kalau keseluruhan melibatkan dengan berbagai macam aktor lain yang mengalami konflik, ini sebenarnya adalah problem kelas. Problem penguasaan tanah yang sangat timpang yang berpusat pada segelintir orang atau lembaga, dan itu kebetulan adalah otoritas tradisional Jogja gitu. Ayo Mbak, Mbak Ladrina. Jadi ya saladinya. Terima kasih. Oke Mbak.
Upaya untuk mendapatkan penjelasan dari Kesultanan Yogyakarta juga kami lakukan. Ladrina Bagan, mahasiswa pasca sarjana CRCS UGM, membantu kami untuk membuka akses dengan mengirimkan surat permohonan wawancara. Guna mendapatkan informasi terkait hak atas tanah bagi warga Yogyakarta beretnis Tionghoa. Kami sudah mencoba untuk mengkonfirmasi terkait isu kewargaan di Yogyakarta terkait tanah gitu ya. Kami membuat surat permintaan wawancara kepada pihak keraton dan sudah dikirimkan kepada pihak keraton. Sudah ada jawaban, tapi pihak keraton sendiri mengatakan bahwa ini masih bisa diusahakan untuk ada wawancara, kita tunggu aja dulu gitu. Monggo Mbak. Surat permohonan wawancara pun sudah disampaikan. Namun informasi waktu untuk wawancara tak pernah kunjung tiba. Pada awalnya kan saya mengirim surat itu ke Panitikismo sebagai badan yang memegang otoritas terkait pertanahan di Yogyakarta. Dari Panitikismo itu kami diarahkan untuk bersurat lagi ke Sekretariat Keraton untuk meminta izin wawancara. Jadi saya mengirim 2 surat dan keduanya itu diterima dengan baik oleh pihak keraton. Yang surat kedua di sekretariat itu saya antarkan langsung dan sebenarnya sudah mendapat jawaban, sudah mendapat clue gitu tentang bagaimana permintaan wawancara saya. Jadi keraton itu tidak bisa mengeluarkan statement terkait 3 hal. Yang pertama adalah abdikasi, yang kedua keuangan, dan yang ketiga adalah tentang pertanahan. Inilah hari yang dinantikan Paguyuban Budi Abadi atau Ho Hap Hue. Pentas kesenian budaya Tionghoa dalam rangka memperingati hari berdirinya Paguyuban ke-99. Sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ya. Bisa berdiri. Lagu Indonesia Raya menjadi kebanggaan, bisa menjadi keringat dingin, nangis, ya, nah, itu kan. Apa bisa kita mendengar lagu kebangsaan RT kita bisa nangis? Nggak mungkin lah. Acara peringatan diramaikan dengan pertunjukan barongsai. Masyarakat Tionghoa percaya atraksi barongsai dapat mengusir roh halus yang tidak baik. Selain itu, mereka juga percaya barongsai akan membawa keberuntungan. Sebagaimana keberuntungan yang bisa mewujudkan harapan warga keturunan Tionghoa agar memiliki hak yang sama di tanah istimewa. Isu dan situasi kewargaan itu tuh penting kita lihat dalam konsep kewargaan itu dalam 2 ranah, formal dan informal. Formal ini yang tadi kita jelasin, kalau informal itu adalah keaktifan warga merespon yang mereka hadapi, keaktifan warga merespon kewargaan formal ini. Nah, kebudayaan itu adalah ranah di mana warga sesungguhnya menggulati kewargaannya.
Nah, teman-teman Tionghoa itu menunjukkan ketika di saat di kewargaan formal misalnya aturan membatasi mereka hidup di sini harus ini karena dia tidak bisa berhenti sebagai warga negara, harus digulati. Yang diharapkan tentu saja nantinya bisa berdialektika. Jadi apa yang dia lakukan di kebudayaan itu bisa merespon yang ada di kewargaan formal itu. Dalam konsep kewargaan, sejatinya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Menjadi warga negara yang aktif dalam mengisi ruang-ruang kebudayaan atau menjadi bagian dalam menggerakkan roda perekonomian. Maka, peran aktif yang dilakukan warga keturunan Tionghoa menjadi penting dalam memperjuangkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Harapan itu bisa tinggal harapan tanpa satu kenyataan ya. Ya, kita berharap permasalahan Tionghoa atau Cina itu sudah selesai. Kita hanya satu warga negara Indonesia. Jadi masalah hak ya kita harus sama lah. Kita tidak bisa milih kok. Kita mau lahir jadi Jawa atau apa, nggak bisa milih. Nek minoritas wong kula niku ngenten nggih. Sak jujuripun. Saking lebet ati kula nggih, menawi saged milih, nek saged kula mboten dilahirke ngoten iki, Pak. Kados jenengan. Jadi inilah istimewanya Jogja. Jadi relasi antara kewargaan formal dan kewargaan informal ini penting dilihat sebagai dialektika ruang di mana antar negara dan warga negara itu hidup. Apa yang ada di formal citizenship itu tidak pernah bisa dilihat selesai. Dia harus dilihat berkembang, berjalan, dan yang harus membuatnya berkembang, maju, bertransformasi itu adalah kewargaan informal ini. Nah, dalam konteks itu, warga semakin sadar tentang haknya, semakin aktif dia di ranah informal itu yang menjadi basis buat dia untuk merespon yang formal ini. Itu yang sebenarnya kita harus usung terus-menerus agar situasi kewargaan kita di mana banyak yang misalnya dibedakan, didiskriminasi itu bisa bertransformasi. Kini mereka dalam sebuah penantian di tengah segala upaya yang sudah mereka lakukan. Dengan sebuah harapan yang sama, diperlakukan seperti warga negara Indonesia yang semestinya. Kota ini negara, Ming itu rakyatnya ya, rakyatnya aman.